cerita nggak pakai ngomong ini adalah lagu-lagu instrumental gitu, musik-musik instrumental. Seperti yang biasa gue mainkan misalnya tiap minggu seperti ini. Begitu juga musik-musik instrumental itu perkembangannya dan jurusannya banyak sekali gitu kan. Sebagian besar perkenalan gue dengan musik instrumental itu sebagian besar dari dicekokin sebenarnya. Dari pertama dicekokin dan kedua adalah proses belajar gitu. Cekokin seperti apa sih? Gue kayaknya pernah cerita ya, gue pernah cerita di beberapa sesi sebelumnya, gue lupa yang mana, di live sebelumnya, bahwa gue sebenarnya koko gue lebih tepatnya punya selera musik yang lebih luas dulu itu waktu zaman kita gue sama dia SMP SMA gitu. Dia punya selera musik yang materi listening gitu, dengaran itu yang lumayan lebih lebar dari gue, lebih luas secara genre musiknya gitu. Padahal waktu itu sama-sama kita belum belajar kayak misalnya ya serius belajar musik gitu, belum. Tapi ya karena kan waktu itu rumah belum renovasi, jadi masih sekamar gitu kan. Jadi mau gak mau apa yang dia setel di tape itu atau dia setel CD atau kaset, pasti gue denger juga dong gitu kan. Dan dia dengar lagu macem-macem banget ya. Kalau ini macem-macem ini kita batasin dalam hal instrumental, seperti tema instrumental. Dia dengerin Dewa Bujana, ya serius. Terus dia dengerin lagu-lagu genre New Age kalau teman-teman bisa coba cari ya. Kayak misalnya Kevin Kern, Secret Garden, siapa lagi ya? Gua aja lupa gitu kan. Termasuk yang gua dengar misalnya kayak smooth jazz itu awal-awalnya dari dia tuh. Dia nyetel David Benoit kalau nggak salah, David Benoit ya benar David Benoit. Dan itu sekaligus awal perkenalan gue dengan jazz gitu kan. David Benoit, Dave Koz, sangat beragam gitu yang dia dengerin dan tuh masuk ke gue. Sekalipun gue waktu itu belum belajar musik dengan serius, gue belum belajar musik. Tapi karena dicekokin terus, itu mengendap gitu ya, nempel ke alam bawah. Mungkin ketika gua dengerin atau mungkin kita dengerin ya macam-macam musik instrumental, entah lagi jalan di mall atau lagi browsing di YouTube, mungkin kita nggak bisa langsung mencerna atau mengerti musik-musik itu. Karena apa? Karena nggak ada kata-katanya gitu kan. Istilahnya lagu-lagu yang berbahasa kita sendiri, misalnya bahasa Indonesia gitu ya, itu aja kadang ada yang nggak bisa langsung kita ngerti maknanya gitu kan. Terus lagu bahasa Inggris atau lagu bahasa Mandarin atau bahasa lain, apalagi ini lagu gak ada kata-katanya gitu kan, cuma suara instrumen atau alat-alat random yang dijadikan instrumen musik gitu. Masing-masing kita ini kan dalam belajar musik mungkin pernah ya di sekolah gitu, anak sekolah ya pernah belajar musik ya. Tapi gue nggak tahu misalnya anak-anak zaman sekarang pendidikan musiknya di sekolah kayak gimana gitu, sedalam atau seluas apa gitu, gue nggak tahu. Tapi mungkin ya tidak semua orang akan pernah kayak misalnya belajar instrumen secara khusus, misalnya belajar piano, belajar gitar, belajar ya saksofon atau yang lain.
Jadi mungkin mereka merasa untuk mengapresiasi bunyi itu, bunyi instrumen musik itu mungkin agak lebih sulit mereka menangkapnya. Menangkap paduan nada yang harmonis atau nada yang lebih rendah, nada yang lebih tinggi gitu kan. Paduannya bagaimana gitu, menghasilkan nuansa seperti apa gitu. Untuk pelan-pelan mencerna musik instrumental itu salah satunya adalah dengan merem. Ini misalnya teman-teman disuruh bandingin, cobain makanan nih 2 macam, ada 2 apa misalnya 2 chicken nugget ya misalnya ya, disuruh bandingin rasanya gitu kan. Nah kalau misalnya sekilas 2 itu kelihatan mirip ya, 2 nugget ini kalian mirip. Ketika kita pengen bandingin rasanya, kita pengen cobain, biasanya kita akan merem gitu. Paling enggak gua sama nyokap gua gitu sih. Jadi kita akan merem untuk lebih ngerasain gitu. Fokus ke rasanya, bukan ke bentuknya. Meskipun bentuk tampilannya itu pasti mempengaruhi penilaian kan secara visual. Begitu juga musik gitu. Musik, kalau kita dengar suatu lagu ada liriknya nih, paling kelihatan dalam tanda kutip, musik kok dilihat, tapi yang paling kelihatan di depan adalah lirik gitu, vokal lirik. Tapi untuk mencerna elemen lain, instrumen bunyi lain, piano, gitar, drum dan yang lainnya, teman-teman bisa coba dengan pertama merem gitu. Misalnya teman-teman dengar lagu apa nih yang lagi in sekarang ya, yang filmnya lagi banyak jadi perdebatan di mana-mana nih, Mulan ya, Disney Mulan. Kan tuh ada soundtrack yang dulu dipakai lagi tuh Reflections Christina Aguilera. Dia kembali menyanyikan lagu itu dengan aransemen yang agak beda. Nah terserah teman-teman mau coba dengerin atau lebih suka versi yang mana, yang dulu atau sekarang. Coba dengerin lagu itu tapi sambil merem. Jangan lihat video klipnya gitu kan, maksudnya merem aja gitu, dengerin. Dan upayakan fokuskan perhatian ke instrumen lain di sekitar vokal. Jadi jangan perhatiin vokalnya gitu, diusahakan gitu. Dan visualkan posisinya. Jadi misalnya teman-teman pakai speaker nih, misalnya speaker atau earphone. Teman-teman coba petakan gitu, misalnya oh ini ada keyboard atau piano gitu, dia kayak di sebelah sini. Ada drums sebelah mana? Drum sebelah sini gitu. Coba visualkan mereka ada di satu ruangan gitu, dan bagaimana mereka memainkan alatnya gitu, kira-kira bagaimana gitu. Dari situ pelan-pelan elemen-elemen bunyi instrumen itu akan lebih muncul ke depan gitu, karena fokus teman-teman ke situ. Jadi akan lebih muncul ke depan dan teman-teman bisa memperhatikan tuh pergerakan permainan mereka.
tertentu yang beberapa temen gua gitu bilang, ih kok horor amat musiknya gitu, horor amat atau ya serem amat. Sebenarnya itu nggak salah juga untuk dia mengkategorikan suatu musik misalnya yang dengan melodi tertentu atau sound tertentu dan dia kategorikan itu sebagai horor gitu. Itu sebenarnya sangat mungkin gitu, karena itu kan pemaknaan lagu instrumental itu sangat bergantung juga dengan referensi masing-masing gitu. Misalnya orang itu di referensi dia tuh ibadah dia di bank lagunya dia dalam pikirannya dia musik yang horor tuh seperti apa, nah kalau dia dengar musik yang cocok ya, kategorinya cocok seperti itu ya otomatis ya pasti dia akan pikir tuh horor, meskipun kita bisa anggap itu musik yang romantis gitu kan, kayaknya adem gimana, cuma dia bilang horor gitu. Musik yang membangkitkan semangat buat kita gitu, bisa aja orang bilang tuh ngantuk gitu, karena dia punya kategori sendiri kan, misalnya musik yang ngantuk tuh seperti apa, apakah ada bunyi biola misalnya gitu, apakah ada bunyi flute, dan itu soalnya sangat relatif ya. Gua kan bikin berapa lagu instrumental ya, teman-teman sebenarnya udah bisa dengerin di Spotify atau Apple Music atau Deezer. Ini sebenarnya 2 lagu ini sebenarnya udah dari tahun lalu. Ada satu yang pertama Rhythm of Life, yang kedua judulnya Afternoon Breeze. Nah, dua-duanya lagu instrumental, tapi ada ceritanya. Jadi waktu itu gue bisa ceritain sebenarnya kalau teman-teman nanti scroll lagi ke bawah ya kalau di Facebook mungkin agak ribet scrollnya ya, tapi kalau di Instagram ya bisa lebih enak mungkin ngelihatnya. Gue ceritain background cerita dari masing-masing lagu itu, dan itu yang gue upayakan tuangkan. Nah, misalnya nih kalau teman-teman bingung dengerin satu lagu instrumental, tapi bingung maknainya gimana gitu, teman-teman bisa ya berpikir seperti si penulis lagu. Maksudnya apa? Cara pertama sih kita mungkin bisa browsing, cari apakah si pengarang lagu itu, pencipta lagu itu pernah menceritakan mengenai makna lagu itu. Satu, itu paling simple, artinya kalau ada ya tinggal ngikutin kan, tinggal baca terus dengerin lagi sambil merem yang tadi merem. Cara kedua adalah menyusun cerita sendiri seperti apa. Kita dengerin lagu tadi, lagu merem atau nggak merem terserah sih, pokoknya dengerin. Terus kita bayangkan gitu, entah diri kita sendiri atau orang lain, kita bikin karakter gitu ya. Ya kita bayangkan aktivitas mereka atau aktivitas kita. Bisa kita bayangkan kita dengar lagu ini misalnya. Ini kan bahkan ini gak ada melodinya kan, cuma background musik doang dari aplikasi iReal gitu ya. Tapi kita bisa visualisasikannya macam-macam gitu. Gue bisa visualisasikan, teman-teman masih ingat film Tom and Jerry? Ya si Tomnya lagi santai-santai lah gitu, lagi leyeh-leyeh, lagi rebahan gitu, entah itu di sofa atau di antara dua pohon, apa namanya, hemok bukannya, lupa nama itunya apa, yang ayun-ayun gitu tuh, lagi tiduran santai gitu. Tapi nggak sadar entah ada Jerry atau ada karakter lain yang lagi siap-siap pengen ngisengin dia gitu, siap-siap pengen gangguin dia. Nah itu contoh visual seperti itu. Jadi teman-teman dengerin lagu, lalu coba ngarang cerita aja gitu. Masing-masing orang bisa beda-beda gitu ya. Dengerin jenis musik yang beda-beda, ceritanya bisa beda-beda gitu. Tapi dari mengarang cerita itu, ya nggak usah ribet banget sih, nggak usah kayak ngarang sinetron yang bersambung. Tapi apalagi sinetron azab ya, jangan. Jadi
kalau misalnya teman-teman susah ya misalnya mengarang atau misalnya bayangin si A jalan dari sini ke sini terus ketemu siapa, teman-teman bisa putar balik ceritanya, putar balik. Jadi misalnya teman-teman ngebayangin si A, seseorang gitu lagi ngepack barang-barangnya terus mau pergi. Ketika mau pergi dia nyalain motor, ternyata bensinnya habis, kelupaan bensinnya habis gitu kan. Apa yang dia lakukan gitu kan. Habis itu teman-teman kan belum bisa memvisualisasikan mungkin ceritanya lanjutnya seperti apa. Nah itu nggak apa-apa, teman ulang-ulang lagi. Si A mau pergi lagi beres-beresin barang, masukin barang, ngepek gitu. Nah teman-teman bisa misalnya sambil ngulang itu bilang, bayangkan lagi dia ngepek barang apa aja sih. Dia bawa buku kosong, buku kertas gitu, dia bawa bolpen, dia bawa iPad, dia bawa pomade atau gel gitu. Terus dia emang mau ngapain, dia mau kerja apa. Nah di situ bisa berkembang lagi sambil dengerin musik yang tadi, sambil dengerin musik instrumental yang tadi. Nanti akan terbentuk asosiasi ya antara hubungan juga antara musik yang seperti apa, melodi yang seperti apa, nuansa suara seperti apa dengan rangkaian cerita tadi. Dan itu akan terekam ke teman-teman. Ketika mendengar musik yang lain, teman-teman akan membangun visualisasi yang lain, memperkaya gitu, memperkaya pemaknaan lagu instrumental secara umum. Di lain waktu teman-teman dengar macam-macam musik instrumental yang lain, entah yang dirasa romantis, yang relaxing, atau yang horor mungkin gitu, nggak tahu ya, maksudnya terserah gitu kan. Nah teman-teman bisa lebih cepat menangkap rasa dari atau makna dari lagu itu gitu. Seperti misalnya gue ceritakan waktu itu ya, lagu gue yang Rhythm of Life itu kan gue terinspirasi dari gendong keponakan gue ya, dari gendong keponakan gue. Terus gue merenungkan kembali fase-fase hidup gue gitu sampai ke suatu titik gue jadi om gitu, gue udah jadi om gitu. Jadi itu yang gue tuangkan dalam lagu itu. Jadi ada nuansa bermain-main kayak sebenarnya ayunannya kayak sebenarnya santai, tapi ada fase-fase progresi chord yang mungkin kurang biasa gitu ya. Ada modulasi, perpindahan. Ada hal tak terduga seperti apa? Gua kan bukan drummer ya, banyak yang tahu gua bukan drummer dan gua belum bisa main drum akustik atau aja secara langsung gitu. Bisa di program. Tapi di lagu itu Rhythm of Life, gua dengan ngide bangetnya itu adalah gua bikin solo drum gitu. Tapi begitulah fase hidup ya. Mungkin teman-teman juga ngerasain Rhythm of Life yang sangat gak terduga bisa seperti itu gitu. Kemudian di lagu kedua gue, Afternoon Breeze, gue memvisualkan ketika gue santai-santai ngopi di kafe gitu, seperti yang sering atau suka gue lakukan gitu, yang udah sekian bulan ini karena corona ini gue gak pernah lakukan lagi. Ada kalanya gue gak bisa bener-bener santai gitu, santai ngopi, nongkrong, karena sambil itu ada yang mesti gue kerjakan gitu. Jadi suasana santai tapi serius. Nah itu yang gue ceritakan, tuangkan dalam Afternoon Breeze gitu. Bahwa di tengah kesantaian tetap ada hal-hal yang mesti dikerjakan, tapi tengah tumpukan tugas itu, tengah tumpukan kerjaan itu, selalu ya ada angin yang santai, ada hawa yang santai, ada kopi yang beri semangat gitu. Meskipun gak selalu dengan teman-teman, hanya dengan kopi, alat tulis, atau perlengkapan kerja yang lain, tapi itu bisa untuk jadi semangat gitu. Nah itu yang gua tuangkan dalam Afternoon Breeze.
meskipun nggak ada liriknya gitu, tapi selalu ada nafasnya, selalu ada jiwanya, selalu ada nyawanya gitu, selalu ada ceritanya gitu. Jadi meskipun tuh nggak selalu mudah dilihat ya karena nggak ada liriknya gitu, orang nggak mudah membaca, jadi orang harus spend waktu untuk benar-benar mendengar gitu, untuk memaknainya gitu, mendengar. Nggak bisa hanya dibaca atau dilihat visualnya, dilihat visual kayak video klip ya gitu. Tapi yang mesti kita ingat adalah nyawa dari yang diberikan oleh penulis lagu itu mestinya itu yang menjadi persentase terbesar yang kita tangkap gitu. Misalnya ketika penulis lagu itu bicara mengenai warna hitam atau warna biru, misalnya warna biru dari lagu itu, lagu gua ini warna biru gitu, kemudian kita menangkapnya sebagai warna merah, itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuma ketika kita dengar berulang-ulang, dan apalagi setelah kita tahu bahwa itu adalah warna biru sebenarnya, pelan-pelan kita akan membentuk di pikiran kita, kesadaran kita atau bawah sadar kita itu bahwa itu adalah warna ungu gitu, perpaduan dua-duanya yang warna ungu gitu kan. Atau kalau kita pikir itu warna kuning, sementara si penulis lagunya bilang itu warna biru, di pikiran kita lambat laun kayak kita dengerin lagi, kita akan merasakan tuh warna hijau gitu, dan itu oke gitu. Kita nggak mesti 100% setuju dengan penulis lagunya mengenai makna lagu, cuma spirit lagu ya, nyawa lagu yang ditaruh oleh si penulis lagunya itu, sadar atau enggak itu akan tetap ada gitu, meskipun kita tidak mengakuinya.